Teman-teman, kita masuk pertemuan 9 atau topik 9 yaitu perawatan SDM. Yang pertama, karena nanti ada perawatan SDM berikutnya tentang cuti. Nah, ini adalah sistem kompensasi. Ini bagian dari SISDM yang biasanya sangat kompleks berhubungan dengan akuntansi. Nah, dalam pelatihan ini atau praktikum ini, kita tidak menghubungkan ini dengan sistem akuntansi. Jadi hanya untuk pencatatan dan tentu saja proses penentuan gaji seorang karyawan. Nah, gaji itu ada yang fix ya atau ada yang disebut gaji tetap dan ada yang gaji variabel berdasarkan prestasinya di bulan itu misalnya. Nah, kemudian kita membahas lebih khusus nanti ada gaji yang dibayarkan langsung. Nah, ini dinamakan direct compensation ya. Jadi kompensasinya berupa uang atau transfer gitu ya. Dan kedua adalah gaji yang tidak langsung. Nah, kenapa tidak langsung? Karena dibayarkan dalam bentuk yang bukan uang. Misalnya itu asuransi kesehatan ya, asuransi atau jaminan hari tua dan lain-lain. Baik, jadi ada dua topik yaitu memahami kompensasi itu sendiri. Ya. Jadi apa definisi, tujuan, dan proses pemberian kompensasi. Kemudian nanti yang kedua, praktik kita mengimplementasikan SISDM untuk penentuan kompensasi. Baik, jadi target kita, Anda belajar ini adalah mampu menjelaskan pengertian kompensasi dan jenis-jenisnya saja. Termasuk terutama ini yang langsung dan tidak langsung. Ini yang hampir ada di semua perusahaan. Ya. Dan mengapa harus ada sistem kompensasi yang baik dan kita pasang di subsistem dari sistem informasi SDM, ya tujuannya apa ya, dan prosesnya seperti apa di penerapannya nanti di SI SDM. Jadi yang topik B ini atau yang kedua kita hari ini adalah menerapkan SI SDM untuk kompensasi SDM atau memberikan gaji dan kompensasi yang langsung berarti memberikan misalnya asuransi gitu ya. Kita nanti latihannya menggunakan contoh misalnya BPJS sebagai contoh ya. Baik, kita masuk topik pertama atau topik A yaitu memahami pengertian, tujuan, dan proses pemberian kompensasi. Jadi kompensasi itu semua bentuk pembayaran. Ya, jadi imbalan ya. Nah, karena ada kata pembayaran, imbalan berarti ada yang langsung ya. Karena tidak semua pembayaran itu langsung diterima, tapi diwujudkan dalam bentuk layanan lain, bukan bukan uang atau bukan dana ya, yang diterima oleh karyawan sesuai dengan prestasinya, sesuai dengan jabatannya gitu ya, atau sesuai dengan pekerjaannya gitu. Maka ada definisi singkat ini segala sesuatu yang diterima karyawan sebagai balas jasa untuk kerjanya dia di organisasi itu. Jadi ada yang langsung dan tidak langsung. Nah, yang langsung itu nanti ada yang tetap, gaji tetap, dan variabel. Misalnya tunjangan jabatan, tunjangan kinerja, ya, tunjangan atau honor tambahan, gitu, insentif, dan lain-lain. Itu dinamakan variabel karena tergantung prestasinya di bulan itu atau di suatu waktu tertentu. Baik, tujuan dasarnya. Jadi seseorang karyawan itu kan perlu diberi balasan ya, ini yang kedua biasanya yang penting itu nanti untuk mengurangi keluarnya karyawan supaya karyawan kerasan ya, dan semangat motivasi karena kekurangan penggajian, kekurangan penghasilan itu dapat membuat seorang karyawan itu tidak nyaman, tidak termotivasi gitu ya. Maka motivasi jadi penting dalam bekerja kan ya. Nah, salah satunya diberi penghasilan yang layak dan ujungnya nanti dia memiliki kepuasan yang tinggi dalam bekerja dan akan membuat prestasinya terus meningkat ya sesuai dengan tujuan perusahaan. Itu setiap SDM direkrutkan untuk meningkatkan penghasilan ya, menjaga perusahaan tetap untung atau laba. Kalau perusahaannya sosial artinya prestasinya ya, kenaikan pemasukannya juga terus tinggi ya. Jadi sisa usahanya atau sisa dana sosialnya itu terus bertambah ya. Jadi perusahaan terus berkembang. Nah, intinya adalah didukung
oleh SDM-SDM yang baik. Nah, SDM yang baik perlu diberi kompensasi yang tepat, yang layak gitu ya. Bahkan kalau bisa yang lebih baik dari perusahaan pesaing misalnya, supaya perusahaan itu tidak pindah ke tempat lain. Nah, ini otomatis nanti mengurangi biaya perekrutan ya, kalau terlalu banyak karyawan yang keluar dan masuk itu kan biaya perekrutannya bertambah, demikian pula biaya pelatihan akan bertambah. Nah, secara garis besar ya, jadi tujuan kompensasi itu memperoleh karyawan yang baik itu terus bertahan. Kemudian keadilan tentu saja ya, karyawan jadi merasa nyaman dan akibatnya juga kompetensinya itu mudah ditingkatkan, produktivitasnya terus tinggi gitu teman-teman. Dan ada penghargaan ya itu ya, jadi menimbulkan semangat bagi yang lain kalau ada yang berprestasi diberi kenaikan gaji misalnya. Dan biaya-biaya itu perlu dikendalikan. Jadi sistem kompensasi perlu disusun yang baik supaya tidak terlalu tinggi gajinya sehingga perusahaan rugi dan juga tidak terlalu rendah tadi ya supaya karyawan tetap nyaman. Dan tentu saja ini yang biasanya harus ditaati ya peraturan dari perundang-undangan, peraturan pemerintah misalnya tentang UMP gitu ya, tentang upah minimum regional UMR provinsi dan lain itu ada ketentuan yang harus ditaati. Nah, kompensasi itu ada yang langsung. Nah, ini yang kita akan praktekkan nanti di SISDM kita. Yang langsung itu misalnya berupa gaji ya, bentuknya uang ditransfer atau diberikan dalam bentuk uang digital atau apa itu teknis ya, tapi yang jelas dia nerima uang yang dapat dia gunakan untuk membiayai kehidupannya. Nah, namanya biasanya ada yang menyebut upah, gaji, yang variabel namanya insentif ya, komisi tergantung penghasilan di suatu bulan ya, bonus ya, misalnya dia berprestasi. Lalu apa kompensasi tidak langsung? Nah, tidak langsung itu biasanya asuransi ya. Yang paling umum itu ada asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa ya. Termasuk tabungan pensiun atau asuransi hari tua. Bahkan perusahaan yang sudah mampan itu memberikan kompensasi berupa liburan dan lain-lain. Nah, kita akan fokuskan nanti di perbedaan dua hal itu ya, yaitu kompensasi langsung dan tidak langsung. Nah, namun Anda tetap perlu tahu ya bahwa dalam pemberian kompensasi yang sifatnya langsung itu ada yang tetap tadi ya gaji tetap dan ada yang variabel. Nah, sekadar untuk latihan nanti yang tetapnya misalnya kita sebut gaji pokok, yang variabel itu tunjangan gitu ya. Nah, tunjangan itu sebenarnya macam-macam teman-teman ya. Ada kalau di pemerintah itu ada tunjangan kinerja, tukin. Itu kan variabel tergantung kinerja dia. Nah, untuk kita latihan nanti mungkin bisa dibuat range ya. Jadi gaji tetap sekian sampai sekian untuk suatu level, variabelnya sekian sampai sekian itu supaya terukur ya tadi ya supaya tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah dan sesuai dengan prestasinya ya kalau yang variabel. Baik, kriterianya sekarang. Jadi kalau kita mau memberikan gaji atau tunjangan ya, gaji yang sifatnya langsung tadi atau kompensasi langsung berarti ya asuransi misalnya maka kita harus mempertimbangkan beberapa hal ya. Nah, contoh itu ada yang menggunakan survei ya, misalnya data dari luar. Oh, gaji yang standar untuk seorang sistem informasi sekian gitu ya. Untuk seorang analis sekian, untuk seorang teknisi sekian, untuk seorang pemasaran sekian itu ada standar yang di luar itu digunakan. Tapi yang lebih penting sebenarnya disesuaikan dengan kemampuan perusahaan tentu saja ya, dan bobot atau tanggung jawabnya. Maka ada proses analisis jabatan itu digunakan juga untuk menentukan gaji. Nah, misalnya dari analisis kan dihasilkan deskripsi, ya. Ini di pertemuan kita sebelumnya. Kemudian ada spesifikasi persyaratan, berarti ada yang lulusan S1, lulusan D3 atau SMK itu saja biasanya mempengaruhi gaji juga. Kemudian proses penentuan gaji ini juga berdasarkan evaluasi jabatannya ya. Evaluasi itu misalnya setiap jabatan itu dinilai dari sisi besar kecilnya tanggung jawab misalnya ya. Kemudian dinilai dari keahlian orang yang berada di jabatan itu. Nah, ini hubungannya tadi dengan spesifikasi ya. Tanggung jawab berarti deskripsi dan kondisi. Nah, ini ya kondisi tempat kerjanya. Misalnya yang bahayanya tinggi itu biasanya ada tunjangan khusus. Nah,
salah satu contoh ya evaluasi karyawan yang dua arah itu kita lakukan di pertemuan ke-8, yaitu penilaian kinerja. Nah, penilaian kinerja itu yang kita sudah lakukan dapat digunakan untuk menentukan gaji, misalkan ya, kenaikan gaji. Baik, kita ambil beberapa contoh ya, contoh metode atau cara ya untuk mengevaluasi pekerjaan yang berhubungan nanti dengan penentuan gaji. Nah, yang kita akan gunakan nanti menggunakan job ranking ini. Jadi misalnya ya, jadi setiap jabatan diberi level-level. Tapi kalau ini sering dikritik terlalu sederhana ya, misalnya karena sederhananya itu ya memang mudah, hanya cukup seorang yang posisinya di paling bawah itu gajinya pasti paling rendah gitu ya. Terus yang di tengah itu sedang, yang di atas paling tinggi. Padahal sebenarnya tidak selalu ya, tidak selalu, maka ini dikritik. Tapi untuk latihan awal kita bisa menggunakan ini. Jadi gaji kita tentukan berdasarkan level jabatan. Atau kombinasi tentunya, jadi kombinasi job ranking dengan yang kedua, misalnya job grading. Nah, ini job grading itu yang sedikit lebih detail. Nah, ini yang kita pilih ya untuk latihan di SISDM. Kenapa? Karena di SISDM itu kan sudah kita lakukan penilaian kinerja, sudah ada standar kerja ya KPI yang sudah kita buat di pertemuan ke-8. Nah, itu bisa digunakan untuk ini ya. Jadi misalnya level pekerjaan yang namanya administrasi itu level 1 ya, level rendah. Tapi levelnya itu bukan karena posisi dia di rendah ya, tapi lebih ke karena pekerjaannya sederhana. Jadi administrasi sederhana, terus dia disupervisi karyawan itu oleh supervisornya atau atasannya, dan tanggung jawabnya paling kecil. Nah, jadi alasannya lebih ke situ ya. Meskipun nanti dalam struktur ya, kebetulan sama nih posisinya di bawah. Kemudian yang kedua, level 2 kita ambil manajer misalnya, yang gaji level manajer itu karena dinaikkan levelnya, sifatnya manajerial, berarti dia punya tanggung jawabnya lebih tinggi dari yang level 1. Itu kita sebut saja sedang ya. Dan supervisinya tidak terlalu ketat ya, jadi agak longgar. Jadi tidak perlu diawasi, dibimbing terus-menerus ya. Level paling tinggi ya berarti yang kompleks ya pekerjaannya, tanggung jawabnya tinggi ya tentu saja ya, dan perlu banyak inisiatif. Nah, ini biasanya level manajer senior atau direktur. Untuk contoh ini kita misalnya beri level direktur ya, itu level 3. Baik, itu yang kita gunakan nanti. Nah, metode lain ada comparison, perbandingan ya. Perbandingan ini agak sedikit rumit ya, jadi menentukan keterampilan itu dengan skor. Ada keterampilan di skornya 50 sampai 200 misalnya. Tanggung jawab punya skor misalnya 100 sampai 500. Dari sisi mental diberi skor dan lain-lain ya. Si fisik, kondisi kerja. Nah, skor-skor itu nanti dijumlahkan. Itulah nanti menentukan tinggi rendahnya gaji atau kompensasi. Nah, yang keempat, point system. Nah, point system ini kombinasi antara job ranking dan comparison ini tadi. Ini juga jadi lebih detail ya, karena selain ada ranking juga ada ukuran-ukuran ya yang lebih detail tadi ya, dari sisi keterampilan, tanggung jawab itu diukur dengan angka, lebih objektif ini cara ini. Nah, namun tentu saja ini butuh waktu lebih lama. Untuk latihan kita tidak menggunakan ini, tapi menggunakan job grading ini saja. Jadi ini sebenarnya mirip dengan job ranking, hanya ini lebih didetailkan sedikit ya, dengan tanggung jawabnya, ruang lingkup pekerjaannya, dan perlu dibantu atau tidak gitu ya, dan kerumitan pekerjaannya. Baik, ada contoh yang lebih kompleks biasanya ya, kalau itu di pemerintahan. Itu ada penamaan pangkat dan jabatan ya. Pemerintahan, TNI, Polri itu biasanya seperti ini. Agak lebar ya, dari bawah sampai atas tuh skalanya panjang, lebar. Jadi ini juga ditentukan biasanya berdasarkan pendidikan, ya, tanggung jawab dan lain-lain ya, tentu saja ya, hampir sama. Bedanya ini range-nya lebar kalau di pemerintahan. Pemerintahan itu artinya pegawai negeri sipil atau aparatur sipil negara ya. Karena golongannya itu ada yang 1 dan bahkan ada yang 4. 1 pun ABCD gitu ya. 2 ABCD, 3 ABCD, 4 ABCD. Bahkan sampai E. Jadi sangat lebar teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Contoh di perusahaan, nah ini agak gelap ya. Ini yang meniru PNS ya. Jadi
bahkan ini contohnya disederhanakan golongannya mulai dua. Misalkan ada perusahaan yang tidak menerima karyawan SD atau SMP, jadi SMA itu dua. Kemudian yang diploma sampai S1 tiga. Nanti setelah dia bekerja berapa tahun menjadi empat dan akhirnya menjadi lima. Nah ini terlalu lebar, terlalu banyak variasi teman-teman ya. Ini sekadar contoh saja. Nah, kita masuk dulu ke istilah kompensasi yang variabel. Nah, nanti sudah dijelaskan sekilas bahwa variabel itu banyak variasinya. Contohnya insentif, bonus, lembur, dan komisi. Ini tidak perlu kita bahas, tapi sebagai pengetahuan Anda bahwa pemberian kompensasi itu tidak selalu tetap ya setiap bulan. Ada yang tetap dan ada yang berubah-ubah tergantung prestasi di bulan itu atau keberhasilan secara tim di bulan itu, keuntungan divisi misalnya atau bahkan perusahaan itu menentukan berapa insentif bulan itu. Lalu apa yang tidak langsung ya? Ini contoh-contoh ya yang tidak langsung itu misalkan asuransi kesehatan. Ini yang kita gunakan untuk praktekkan ke dalam SDM kita. Nah, bisa juga Anda mencoba pensiun. Intinya ini tidak diberikan dalam bentuk uang. Ya, pengertian tidak langsung itu langsung dibayarkan perusahaan ke perusahaan yang lain ya, yang menyediakan jasa asuransi, yang menyediakan pendidikan misalnya. Jadi pendidikan itu tidak langsung dibiayai pendidikannya ya. Jadi tidak diberikan dalam bentuk uang. Baik, kita masuk topik inti SDM kita berdasarkan teori tadi ya. Kita mulai mengimplementasikan. Nah, contohnya dari struktur yang sudah kita buat. Nah, di contoh-contoh sebelumnya itu hanya ada 3 level. Nah, 3 level struktur ini kita gunakan untuk menentukan level gaji juga. Jadi level 1 adalah administrasi. Nah, kita sebut saja nanti begitu ya, level administrasi. Kemudian level 2 yang tanggung jawabnya lebih besar dari administrasi adalah manajer. Dan level 3 adalah direktur. Nah, kita akan mempraktekkan misalkan nanti di sisi kiri ini ya. Nah, jadi kita akan dengan salah satu gaji SDM saja. Misalnya administrasi. Tapi sebelum itu, level-level ini harus Anda buat lebih dahulu ya, supaya memahami perbedaannya. Oke, jadi caranya seperti apa? Misalnya kompensasi satu tadi ya, level 1 adalah pemasaran atau SDM gitu ya. Nah, jadi yang kita ambil adalah administrasi. Ini level 1 kita sebut level administrasi ya, level admin ya. Atau clerical gitu ya. Istilah-istilah ini biasanya untuk menunjukkan pekerjaan yang sifatnya lebih ke administrasi perkantoran. Kemudian level 2 itu manajerial ya. Sebenarnya kalau perusahaan besar tentu saja banyak levelnya teman. Atau di level admin itu ada admin, teknisi misalnya ya. Pemasaran, manajer pemasaran, manajer SDM itu kelompok-kelompok manajer. Berarti ini kita namakan level 2 itu manajerial dan level 3-nya adalah direksi atau direktur kalau hanya satu orang ya. Kemudian kita contohkan ya di sini misalnya gaji pokoknya untuk level 1 itu 3 sampai 4 juta. Karena UMP sekitar 4 sampai 5 juta sekarang ya, ditambah tunjangan jabatan yang sifatnya fix juga bisa jadi ya ini ya. Atau variabel tapi ada minimal sehingga totalnya itu di atas 4 juta memenuhi UMP atau upah minimum provinsi atau UMR upah minimum regional ya. Gaji pokok ya untuk level 2 berapa? Misalnya 4 sampai 5. Ini kita mudahkan ya, sederhanakan. Level 3-nya 6 sampai 7. Nah, jadi masing-masing dibedakan sekitar 1 juta dengan range 1 juta juga kecuali yang direktur misalkan ya, range tunjangannya bisa sampai 2 juta. Nah, misalnya. Jadi ini untuk sementara disamakan semua supaya sederhana. Baik, lalu kompensasi tidak langsung yang akan kita praktekkan, uji cobakan ke SDM kita adalah BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Berapa nilainya? Misalnya 5% dari gaji pokok, itu ya misalnya ini contoh, dan dibayar oleh perusahaan. Karena ada juga kompensasi tidak langsung ini dipotong juga dari gaji. Tapi untuk latihan ini kita samakan semua ditanggung perusahaan, hanya untuk latihan. Baik, jadi bagaimana prakteknya? Nah, kita langsung ke praktek. Sebelum masuk ke sistem informasi SDM kita uraikan dulu di sini ya langkah-langkahnya. Jadi pertama kita harus jadi admin loginnya ya teman-teman. Nah di admin itu ada menu admin. Nah di bagian admin kita mengatur dulu
pay grade untuk setiap jabatan. Jadi level gaji, pay grade itu level gaji tadi ya, job adalah jabatannya. Jadi yang kita tentukan levelnya itu berdasarkan penamaan jabatan tadi ya, teman-teman. Misalkan jabatan administrasi, itu kita beri gaji pokok antara 3 juta sampai 4 juta ya, gaji pokoknya. Kemudian diberi tunjangan nanti antara 1 sampai 2 juta. Jadi tunjangan sama menentukannya di bagian admin job pay grade. Jadi ada pay grade yang jenisnya administrasi, ada pay grade yang jenisnya tunjangan ya. Itu untuk memudahkan saja gitu ya. Sama-sama diberikan dalam bentuk uang ya, dalam bentuk gaji langsung. Nah, kita praktekannya nanti seperti ini, masuk login ya di bagian admin sebagai admin ya, sebagai admin, lalu klik bagian job dan ada menu di bawahnya namanya pay grades. Lalu kita klik add pay grade dan kita beri nama misalnya ini gaji pokok administrasi. Terus di bagian bawah Anda ini save dulu juga boleh ya, atau nanti save-nya di bawah, add currency. Jadi harus nambahkan mata uangnya dan nilai rupiahnya. Kita pilih IDR Indonesia Rupiah dan berapa salary-nya ya. Kalau dalam bentuk rupiah ya, berarti 3 sampai 4 juta, maksimum 4 juta, minimum 3 juta. Oke, kita masuk ke yang kedua. Jadi kita buat ulang ya teman-teman. Tetap kembali ke job tadi, lalu pay grade tambahkan grade baru ya, jenis kompensasi baru namanya tunjangan administrasi. Tunjangan untuk level administrasi ya. Terus langsung diisikan di currency-nya ini 1 juta hingga 2 juta. Kembali pilih rupiah. Oke, kita masuk ke yang kompensasi langsung per pegawai. Itu tadi kan berlaku untuk seluruh administrasi ya, untuk latihan. Kemudian kita praktekkan untuk satu pegawai saja. Nah, dalam contoh ini misalnya kita pilih nanti pegawainya Edi dalam sistem saya atau Diana nanti ya, yang di bagian SDM. Baik, cara menentukan di pegawai adalah menggunakan menu PIM ya, menggunakan menu PIM, lalu klik pegawai yang akan kita berikan gaji itu, lalu klik edit di bagian kanan. Nah, di salary di bagian edit itu kita akan assign salary komponen ya, komponen gaji apa yang akan kita tambahkan. Berarti kita mulai tambahkan komponen gaji tersebut. Misalnya kita beri nama tadi apa? Gajinya pokok ya, gaji pokok ya, gaji pokok. Gaji pokok itu dipilih levelnya ya, karena kita sudah buat lebih dulu. Berarti levelnya namanya nanti gaji pokok administrasi. Kemudian jumlahnya berapa? Misalnya dari 3 sampai 4 kita pilih 4 juta. Pilih yang paling tinggi misalnya dia sudah pengalaman misalnya, jadi gajinya yang tertinggi untuk rentang gaji administrasi. Lalu kita pilih rupiah, Indonesian rupiah, dan dibayarnya frekuensi itu misalnya setiap berapa waktu tertentu ya, misalnya bulanan, ini paling umum ya. Tadi di pabrik kan ada yang mingguan, ada yang harian, nah kita pilih monthly, bulanan. Dan ini tidak perlu ditransfer ya, untuk latihan ini tidak perlu transfer, jadi biarkan saja tidak aktif untuk deposit ya, deposit detail itu misalnya uang itu mau dimasukkan kemana gitu ya, biasanya ke rekeningnya. Dan ulangi lagi, ini tadi kan penentuan gaji pokok ya, sekarang diulang, salary komponennya diulang tapi dengan komponen namanya tunjangan ya, hampir sama dengan itu ya. Jadi minimal satu pegawai Anda kerjakan ini. Kita contohnya seperti ini, jadi masuk di PIM sekarang ya, kalau tadi admin, di PIM itu lihat employee list, lihat daftar pegawai, lalu diedit salah satu pegawai. Ini contohnya Edi namanya. Terus tentukan gaji pokoknya berapa dan tunjangannya berapa. Jadi melalui dengan act tadi ya, langkah-langkah tadi, nanti hasilnya seperti ini. Jadi dia punya gaji pokok 4 juta, tunjangan 1 juta. Oke, kita sekarang mengatur kompensasi tidak langsung. Misalnya BPJS, Kesehatan dan Ketenagakerjaan, kita jadikan satu. Ya, caranya sama ya, dari admin, karena itu menentukan ketentuan yang berlaku umum, itu biasanya di admin, lalu qualification, perhatikan ya, menu qualification, membership, karena ini keanggotaan iuran ya, keanggotaan sebagai BPJS ya, sebagai tunjangan yang tidak diberikan langsung, berarti perusahaan nanti membayar kepada BPJS. Nah, jadi membership-nya di add dan tambahkan
dengan teks biasa ya, misalnya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Nah, catatan ya di Orange SRM 55 versi open source ini, ya, menghitung berapa persen itu tidak bisa dilakukan otomatis. Jadi BPJS kan misalnya kita contohkan 5%, ini sekadar contoh ya. Nah, menentukan 5% itu harus dihitung manual, kemudian kita masukkan ke dalam menu ini. Jadi BPJS Tenaga berapa untuk administrasi tadi yang gajinya 4 juta. Ya, 5% dari 4 juta, yaitu 200.000. Gitu ya caranya. Dan ini nanti dibayar sepenuhnya oleh perusahaan dalam contoh ini. Jadi nanti ada tulisannya di pay by company, oleh perusahaan ya. Begini caranya ya. Jadi masuk ke admin, ini hanya memberi nama saja ya sebagai admin. Ada tunjangan tidak langsung ya atau gaji tidak langsung, kompensasi tidak langsung yang diberikan perusahaan, tapi perusahaan yang membayar ke BPJS. Jadi namanya BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Di save. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan setiap karyawan ya. Jadi masuk ke BIM seperti tadi sama ya, lalu diedit di bagian kanan seorang karyawan. Perbedaannya di sini ya, kita akan memberi masukannya itu ke membership ya, memberi kompensasi tidak langsung atau tunjangan kesehatannya ini ya, itu ke bagian membership, bukan di bagian penggajian ya. Nah, jadi assign membership lalu di add. Nah, membershipnya apa? Sudah ada pilihan karena sudah kita buat, yaitu BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Siapa yang bayar? Company, ya, yang bayar perusahaan. Dan berapa nilainya? 5% dari gaji pokok ya. Ya, maka langsung kita masukkan angka saja, yaitu 200.000. Ini untuk contoh yang gaji pokoknya 4 juta. Oke, jadi currency-nya rupiah dan kapan tanggal ini harus dibayar ya. Ini penting untuk mengingatkan bagian kepegawaian membayarkan. Itu jika tahunan, ini contohnya ya. Jika tahunan. Tapi jika bulanan, maka ini harus ditulis ya. Mulainya misalnya 1 November, maka nanti harus dibayarkan kembali 1 Desember. Nah, misalnya bulanan. Contoh ini dibuat tahunan. Jadi misalnya 1 tahun dibayar, gitu ya. Misalnya ini sebagai contoh ya. Kemudian nanti dibayar kembali. Atau iurannya selama bulanan, tetap ya. Selama setahun itu bayarnya bulanan. Tapi kontraknya setahun misalnya ya. Ya ini tergantung kesepakatan dengan BPJS ya. Ini hanya contoh saja, misalnya setahun sudah dianggarkan ya, dia dapat tunjangan BPJS. Ya, kalau naik ya otomatis nanti naik di tengah jalan ya, atau diubah secara manual. Nah ini cara nambahkannya. Jadi masuk ke bagian BIM untuk SDM tertentu, misalnya ED, di set ya, ditambahkan membership. Perhatikan ya, bagian membership, pilih membershipnya BPJS Tenaga Kerjaan, ya, Kesehatan dan Tenaga Kerjaan. Misalnya kalau dipisah berarti harus pilih satu-satu ya. Lalu siapa yang membayarkan? Yaitu company. Ya, ini pilih perusahaan ya, bukan karyawan. Dan jumlahnya berapa? 200.000. Ini mata uangnya rupiah, ini tanggal mulai membayar ya, mulai jadi anggota berarti mulai harus dibayarkan. Dan akan diperbarui setiap 1 tahun ini contohnya. Tapi bisa juga setiap 3 bulan atau setiap bulan ya. Kemudian simpan, save. Selesai teman-teman. Jadi kita demo sekarang ya. Anda perhatikan di sini. Kita mulai dari admin ya. Jadi sudah login sebagai admin. Kita masuk ke menu admin ya. Caranya gini, login dulu. Setelah menjadi admin, klik bagian admin. Karena kita setting pertama. Nah, setting gaji itu di job ya, di bagian job. Lalu di sini ada pay grade ya, level gaji ya, pay grade atau tingkatan gaji. Nah, ini sudah ada contoh ya. Kalau belum maka teman-teman harus add. Nah, ini tadi contohnya gaji administrasi. Saya misalnya buat baru ya, untuk gaji pokok misalnya manajer ya teman-teman ya. Jadi gaji pokok manajer. Level manajernya disebut untuk membedakan dengan administrasi. Lalu kita save dulu, baru nanti di bawah itu menambahkan nilainya. Ya, jadi save dulu, kemudian tambahkan nilainya. Mata uangnya kita pilih Indonesia, ya, IDR atau Indonesia rupiah. Dan minim salary berapa untuk manajer ya? Tadi misalnya kita tentukan 4 juta dan maksimumnya misalnya 5 juta. Ini gaji pokok teman-teman ya. Harus lebih besar dari minimum. Dan selesai ya, ini hanya menentukan gaji range saja untuk diberlakukan secara umum semua karyawan yang levelnya manajer.
kita save. Nah, kalau mau dilakukan sekaligus dari sini juga bisa, teman-teman ya. Jadi mengatur yang tunjangan. Jadi dua kali, perhatikan ya. Itu tadi gaji pokok, sekarang eh, gaji variabelnya atau tuh namanya tunjangan. Tunjangan dalam bentuk uang ya. Tunjangan jabatan misalnya gitu ya. Nah, itu masuknya tetap pay grade, tapi jenisnya aja yang beda. Kalau tadi kan gaji pokok, teman-teman ya. Nah, sekarang kita masukkan tunjangan manajer. Berarti kita add, kita klik di sini, tunjangan manajer. Kalau tadi gaji pokok, sekarang tunjangan. Sama ya, tambahkan nilai rupiahnya. Jadi mata uangnya rupiah. Nah, teman-teman di bagian admin itu sebenarnya bisa dimatikan yang lain ya supaya cepat ya. Anda hanya mengaktifkan misalnya rupiah. Itu yang lain bisa hilang. Minimalnya berapa? Manajer tadi antara 2 juta misalnya tunjangannya hingga 3 juta misalnya. Jadi di level manager itu ada range antara 2 sampai 3 lalu di save ya. Nah, selesai kita menentukan gaji. Ya, ini gaji yang dibayarkan ya ke pegawai. Ya, jadi Anda lihat di bagian pay grade itu, kalau Anda klik sudah ada 2 minimal ya. Nah, saya sudah buat 4, bahkan sebaiknya Anda buat sampai 6, ya, yaitu apa? Direktur. Jadi buat lagi pay grade untuk level direktur. Anda add, tambahkan gaji pokok level direktur ya. Pokok direktur gitu saja ya. Direktur di save dan tentukan rupiahnya. Ya, caranya sama semua ya. Jadi ini untuk ini saya beri contoh lengkap. Nanti berikutnya contohnya satu saja. Indonesia rupiah nilainya untuk direktur tadi berapa? Dari 5 misalnya ya, sampai 6 juta misalnya. Ya, kita simpan jangan lupa ya. Dan tunjangan direktur ya. Jadi satu lagi yaitu pay grade, masih pay grade karena ini yang dibayarkan ya. Jadi kompensasi langsung yang dibayarkan at apa namanya tunjangan direktur. Jadi yang variabel lah karena itu ya, tapi dibayarkan. Jadi tunjangan direktur. Save, diberi nilai berapa tunjangan direktur? 3 sampai 4 misalnya ya tunjangannya. 3 juta hingga 4 juta. Save. Rupiahnya jangan lupa ya. Oke, selesai kita memberikan semua jenis gaji untuk 3 level. Nah, sekarang langkah menetapkan gaji seorang karyawan. Berarti pindah ke PIM, teman ya. Pindah ke PIM, lalu ditambahkan. Nah, kita pilih salah satu karyawan. Misalkan ini level manager ya. Level manager, misalnya Cika, ya, supaya contohnya mirip dengan. Jadi Cika itu manajer pemasaran. Nah, cukup ketemu namanya, lalu ternyata belum ada ya jika di sini. Oh, sudah ada ya. Ini cara mencari ya teman-teman ya kalau banyak ya. Tapi sebenarnya kalau hanya sedikit Anda langsung lihat ke bawah sini ya. Lalu diklik bagian jika kanan itu diedit teman-teman ya. Diedit. Nah, diedit di bagian mana yang harus diedit? Yaitu bagian salary. Nah, jadi yang pertama ini bagian salary karena gaji ya kita fokus dulu ke masalah gaji dulu, gaji pokok dan gaji tunjangan ini ya, gaji yang dibayarkan. Nah, kita tambahkan di sini, ini kan masih kosong teman-teman ya. Jadi tambahkan add assign salary component, diberi nama, ini harus memberi nama secara manual teman-teman ya, nah, gaji pokok. Misalnya, boleh juga gaji pokok jika gitu ya, boleh. Tapi boleh saja nama umum ya, gaji pokok. Nah, karena ini gaji pokok berarti harus dicari ya gaji pokok untuk level manager, gaji pokok manager. Nah, nanti bulanan bayarnya misalnya ya, monthly, dan currency-nya rupiah, hanya ada satu pilihan karena kita tadi hanya milih rupiah. Nah, jumlahnya berapa? Ini ada bantuan ya, tidak boleh kurang dari 4 juta dan tidak boleh lebih dari 5 juta. Misalkan kita tentukan meskipun manajer ini 4 juta juga gitu ya, paling karena dia baru saja jadi manajer 4 juta. Nah, catatannya tidak wajib, ini tidak perlu di kanan, karena kanan Anda harus menentukan kemana bayarnya ya. Jadi katakanlah itu terpisah nanti ya transfernya. Sudah langsung di save ya. Ini menentukan gaji pokoknya. Di save dulu, kemudian tambahkan sekali lagi tunjangan ya. Jadi menambah add komponen lagi yaitu untuk tunjangan.
Nah, tunjangan manajer. Jadi cari di sini ya, tunjangan manajer. Nah, sudah kita buat kan sebelumnya. Ke bulanan juga diberikannya ya, bersamaan dengan gaji, rupiah, dan nilainya. Ini karena tunjangan antara 2 sampai 3, misalnya 2,5 gitu ya teman-teman. Tidak harus bulat ya. Dan sip, jangan lupa. Jadi sekarang sudah terlihat manajer ini punya dua gaji yang dibayarkan langsung, yaitu gaji pokok dan tunjangan. Totalnya menjadi 6,5. Tapi yang dijadikan acuan pemberian kompensasi yang tidak langsung berupa BPJS nanti yang 4 juta ya untuk latihan. Selesai penentuan gaji satu orang saja, kita pindah ke pemberian yang tidak langsung ya, yang dibayarkan oleh perusahaan ke perusahaan lain, yaitu asuransi kesehatan. Dari mana letaknya? Jadi kita kembali dulu ke admin dulu, setup dulu ya, selalu di setup pertama kali khusus untuk iuran-iuran itu ya, biasanya masuknya di bagian qualification ya, kualifikasinya apa. Jadi kan banyak kemungkinannya, misalnya pendidikan, ya, ini juga bisa dijadikan nanti acuan ya dalam penentuan gaji misalnya. Nah, kita langsung saja membership ya. Jadi untuk membership keanggotaan itu dibayar perusahaan. Nah, anggota apa? Misalnya BPJS, kesehatan dan ketenagakerjaan. Kan sudah dibuat ya teman-teman ya. Jadi karena sudah dibuat, kalau belum Anda harus add di sini. Ya, misalkan ada keanggotaan yang lain misalnya yang dibayarkan perusahaan. Nah, itu boleh. Iuran apa ya gitu ya. Ditanggung perusahaan. Misalnya tunjangan pensiun gitu ya, tunjangan pensiun. Ya. Belum ada di tenaga kerjaan gitu ya. Atau tunjangan apa itu kendaraan gitu misalnya. Nah, ini kan tidak dibayarkan dalam bentuk uang tapi langsung berupa kendaraan. Tapi kan harus masuk perhitungan ya, teman-teman. Ini sekadar contoh ya. Nah, untuk latihan kita cukup BPJS, teman-teman ya. Untuk latihan ini kita gunakan yang BPJS ini. Baik, kita masuk ke penentuan setiap karyawan ya. Jadi PIM, masuk ke PIM, lalu add di sini ya. Kita mau menambahkan, bukan add, maaf. Kita langsung edit ya. Edit karyawan mana yang mau diberi tunjangan. Nah, oke, kita klik bagian jika ini diedit. Sama dengan tadi ya, satu orang saja sebagai contoh. Terus bawah ya, kalau tadi salary sudah, sekarang pindah ke ke membership ya. Membershipnya yang diklik ya, yang paling bawah, membership. Keanggotaan dia itu ditanggung oleh perusahaan, yaitu BPJS ya, anggota iuran asuransi kesehatan. Kan itu keanggotaan ya, iuran asuransi gitu. Lalu signs membership. Nah, karena sudah kita buat ya, akan muncul di sini. Misalnya kalau manajer ada tunjangan kendaraan, BPJS Kesehatan, berarti 2 kali nanti ya. Kita buat satu saja, BPJS Kesehatan, dibayarnya oleh perusahaan. Ya, subscription paid by, dibayar oleh perusahaan. Berapa? Ini tadi gaji pokoknya 4 juta, 5%-nya berarti 4 juta 200 ribu ya. 5% 4 juta 200 ribu. Dalam bentuk rupiah ya, sama seperti tadi. Anda cari Indonesian rupiah. Terus mulai kapan ya? Misalnya dibayarnya mulai 1 November. Kapan harus dibayar kembali? Nah, kalau setiap bulan berarti ditulis di sini menjadi 1 Desember, teman-teman ya. Tapi bisa juga iuran itu dibuat per tahun, teman-teman ya. Jadi tidak harus setiap bulan gitu ya. Jadi bisa hingga Oktober tahun depan gitu ya. Contohnya tadi yang saya di hingga Oktober tahun depan berarti 31 Oktober. Contohnya berubah ya. Tapi tahunnya tahun depan. Jangan nggak boleh mundur ya. 2024. Jadi selama setahun ya, selama setahun itu dibudgetkan ya teman-teman ya. Dibudgetkan selama setahun. Nah, oke. Ya. Nah, ini masih salah, bisa diketik manual gini ya teman-teman. Kita coba ya, ketik manual bisa. Jadi selesai, jadi setting untuk BPJS ya, untuk latihannya ya cukup satu saja. Selesai penguji cobaan ini. Jadi sekarang seorang karyawan jika itu punya gaji pokok 6,5 tadi ya dan dapat tunjangan BPJS 200 ribu yang dibayar oleh perusahaan. Nah, silakan mencoba dan membuat laporannya dengan memberikan screenshot